Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan bersama untuk belajar bersama-sama di Sekolah Sejarah, Orientalisme dan Kajian Sejarah di Indonesia. Hari ini adalah sesi kedua dari yang kemarin sesi perdana. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan sejarah dalam pandangan Barat dan Islam. Jadi bersama Ustadz Tiar ya, Dr. Tiar Anwar Bahtian, beliau S1 sejarah dari Unpad, S2 dan S3-nya sejarah di UI ya, betul Tat ya? Ya, Oke, jadi mungkin tanpa berpanjang-panjang kita akan mulai saja kelas sekolah sejarah ini. Silakan teman-teman nanti disimak dan insya Allah rekamannya akan dibagikan setelah acara mungkin besok kali ya. Silakan Tat. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Terima kasih Begi, Fahri dan yang lainnya dari JIB yang sudah memfasilitasi acara ini. Insya Allah hari ini kita akan bahas ya, penulisan sejarah di Barat dan di Islam. Sebetulnya nanti eh, yang akan kita bahas ini adalah materi yang sering juga disebut sebagai historiografi ya. Historiografi Barat dan historiografi Islam. Nanti dari sini nanti kita eh, akan mempelajari bagaimana tradisi atau munculnya ya penulisan sejarah baik di dalam tradisi Barat maupun dalam tradisi Islam supaya nanti kita bisa melihat membanding-bandingkan begitu ya apa yang kira-kira bisa kita ambil baik itu dari penulisan sejarah di Barat maupun di Islam. Mohon maaf nih saya mau share screen ya. Baik. Baik. Ini menulis sejarah itu adalah satu topik atau satu eh, kegiatan ilmiah yang sudah dikerjakan orang sejak lama sekali. Karena memang ada kebutuhan, ini kebutuhan naluriah manusia yang selalu ingin mencari asal-usul ya tentang apa saja yang dialami atau yang disaksikan. Ya kan mengalami A misalnya gitu ya, dia ingin tahu kok bisa sampai kayak gini. Kemudian yang mengalami B, nah, nanti orang ini pasti akan penasaran ya tentang asal-usul itu. Nah, kepenasaranan manusia tentang asal-usul ini mendorong manusia untuk mencari pengetahuan tentang masa lalu. Gitu. Nah, tentu saja, pengetahuan tentang masa lalu ini bisa fungsinya itu bisa ya macam-macam lah kan gitu ya. Tapi intinya itu muncul dari dorongan ya, dorongan keingintahuan manusia tentang apa yang terjadi hari ini dari sudut pandang asal usulnya. Kenapa bisa sampai begitu? Nah, oleh sebab itu nanti orang terdorong untuk menulis sejarah ya dengan ada beberapa alasan. Sebenarnya nanti alasan-alasan yang menyebabkan orang menulis sejarah itu ya variasi ya di setiap zaman. Nanti kita akan tunjukkan variasinya ya secara spesifik. Tapi kalau secara umum itu tadi dasarnya karena curiosity ya, curiosity tentang sesuatu. Ya. Makanya sebetulnya ya keinginan mempelajari sejarah itu atau menulis sejarah, jadi mempelajari dan menulis itu pada mulanya adalah satu keinginan internal. Jadi keinginan untuk memenuhi curiosity pribadi tentang masa lalu suatu hal. Atau istilah dalam filsafat sejarah itu for its own sake ya. Jadi semacam hobi atau misalnya ada orang yang kuliah sejarah ya dia mau tidak mau tentu karena kuliahnya atas keinginan sendiri maka dia harus menyelesaikan juga tugas-tugas menulis sejarah, membaca sejarah itu ya itu kan adalah merupakan keinginan ya. Nah, keinginan
orang mengetahui sesuatu dari sudut pandang masa lalunya itulah yang menyebabkan orang nanti terdorong untuk mempelajari atau menulis sejarah itu. Nah, oleh sebab itu menjadi tidak heran ya bahwa kemudian sejarah ini menjadi salah satu bagian yang atau salah satu bidang keilmuan ya, yang nanti menjadi tersebar itu bukan hanya di kalangan para akademisi yang mempelajarinya, tetapi juga di kalangan masyarakat secara umum. Karena biasanya curiosity semacam ini, keinginan untuk mengetahui masa lalu itu umum saja. Dia ada di hampir setiap orang, gitu ya. Setiap orang itu misalnya kalau datang ke satu tempat, dia ingin tahu, ini kok begini ya, ini dulunya gimana kan gitu ya. Ini kok begini, dulunya gimana, selalu begitu. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa ya di dalam diri manusia itu. Dan itu yang kemudian mendrive orang untuk menuliskan atau mempelajari atau menuliskan sejarah. Nah, inilah yang menyebabkan ya orang menulis sejarah itu. Dan itu tidak bisa dihindari bahwa motif-motif semacam itu muncul. Dan saya yakin misalnya banyak sekali ini yang ikut kuliah di sini saja kan, saya kira salah satu salah satu yang menyebabkan mau ikut kuliah sejarah itu adalah dorongan curiosity ini atau sesuatu yang for its own sake ya. Jadi ada kepenasaranan, ingin tahu dan sebagainya, maka orang tergerak. Itu dasar-dasar yang yang sangat umum. Nah, ada yang berhenti sampai di sini ya. Berhenti sampai di sini tuh orang belajar sejarah atau menulis sejarah, udah saya sudah terpuaskan misalnya dengan satu cerita tertentu. Saya sudah merasa cukup ya dengan keterangan yang diberikan tentang A, tentang B dan seterusnya. Ada yang orang selesai sampai di situ. Itu memang benar-benar hanya memenuhi keinginan pribadi saja. Tapi nanti ada ya, orang yang belajar sejarah kemudian terutama dan menuliskan sejarah itu untuk suatu kebutuhan eksternal. Jadi suatu kebutuhan yang berada di luar dirinya. Nah, jadi di luar si penulis sejarah profesional itu. Misalnya, ada raja yang perlu dilegitimasi kekuasaannya. Gitu. Nah, maka apa salah satu cara, banyak sih sebenarnya ya, caranya itu selain ada sejarah, ya tentu saja ada banyak, misalnya dia melakukan komunikasi politik ya dengan orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat sehingga dia bisa mendapatkan legitimasi sebagai penguasa. Seperti sekarang misalnya calon-calon presiden atau calon anggota legislatif, dia kan melakukan komunikasi politik kan kepada simpul-simpul massa untuk dipilih kan, itu namanya mencari legitimasi. Tapi nah, salah satu yang umum ya pada masa lalu bahkan sampai sekarang ya, orang mencari legitimasi atas kekuasaan, bahwa kekuasaannya itu benar, kekuasaannya itu adalah baik, kekuasaannya itu penting dan perlu. Nah, itu salah satunya adalah dengan menuliskan sejarah. Ini kita punya banyak karya sejarah itu pada umumnya itu karena warisan dari para penguasa, atau penguasanya mungkin sih nggak nulis ya, yang nulisnya para pujangga. Jadi pujangga-pujangga istana yang atau penulis-penulis ya yang baik di istana itu kemudian di hire, dia tentu saja diupah ya untuk menuliskan apa yang menjadi keinginan dari si penguasa itu gitu. Nah, maka dia kemudian menuliskan ya kisah-kisahnya. Misalnya ada, kalau pada masa lalu itu ada, kalau di Indonesia ya ada cerita seperti Pararaton gitu, yaitu cerita tentang legitimasi kekuasaan kerajaannya Ken Arok, Ken Dedes itu kan, kerajaan Kadiri. Kemudian ada beberapa yang lain lagi. Kemudian juga ada orang menulis sejarah adalah sebagai, ya dia menulis aja. Apa yang dia tulis, laporan pencapaian suatu pemerintahan, satu kekuasaan gitu. Itu biasanya babat-babat itu rata-rata itu ceritanya adalah laporan pemerintahan. Wah, ini kerajaan ini dipimpin oleh raja ini, dia sudah bisa melakukan A, B, C, D. Seperti negara Kartagama misalnya ya, itu kan laporan tentang pencapaiannya Majapahit. Dia ingin menunjukkan bahwa Majapahit itu hebat, Majapahit itu berkontribusi begitu, makanya dituliskanlah sejarah. Nah, ada juga misalnya sejarah itu untuk memelihara ideologi.
Jadi ideologi itu juga dipeliharanya dengan sejarah. Contoh ya, yang sederhana lah nih melihara ideologi. Misalnya di setiap ormas, itu misalnya NU, itu ada pelajaran namanya ke-NU-an. Di Muhammadiyah ada namanya ke-Muhammadiyahan. Kalau NU itu namanya selain ke-NU-an itu ada namanya istilahnya itu keaswajaan ya. Terus sunah wal jamaah, terus dan sebagainya. Nah, itu dalam rangka apa? Membuat kuliah-kuliah semacam itu, pelajaran seperti itu di sekolah-sekolah NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya, rata-rata ormas itu bikin itu. Itu dalam rangka untuk mengokohkan ya, ikatan dari anggota-anggota ormas tersebut supaya dia mau berkontribusi kan untuk kegiatan-kegiatan atas nama ormas yang bersangkutan. Nah, itu namanya ideologisasi gitu ya. Ideologisasi dalam pengertian yang lebih praktis ya, praktis pragmatis itu penting sekali dan setiap organisasi pasti melakukan ideologisasi itu. Nah, pertanyaannya apa sih yang diajarkan? Rata-rata yang diajarkan di dalam pelajaran keaswajaan, kemuhammadiyahan, kepersisan, atau ormas-ormas yang lain bikin pelajaran yang mirip seperti itu komponennya itu adalah sejarah. Jadi sejarah itu, nah, dia digunakan untuk apa? Menjelaskan. Pertama, menjelaskan tentang asal-usul ya dari organisasi tersebut. Nah, asal-usul itu nanti digunakan untuk memberikan legitimasi bahwa setiap ormas itu penting adanya. NU itu penting berdirinya, Muhammadiyah itu penting, Persis itu penting. Nah, jadi semuanya serba penting lah kan kira-kira gitu. Nah, ada yang pentingnya itu karena dibenturkan dengan yang lain, tapi ada yang pentingnya itu karena menarasikan ada kebutuhan sezaman dan sebagainya gitu. Jadi macam-macam nanti tekniknya. Tapi intinya bahwa si sejarawan yang menuliskan apa namanya, yang menuliskan ormas misalnya tentang NU, tentang Muhammadiyah dan sebagainya itu kadang-kadang bukan untuk kepentingannya sendiri, dia kepentingannya sudah selesai, dia sudah tahu gitu. Tapi dia harus menuliskan itu untuk apa? Alat ideologisasi gitu. Saya misalnya nulis tentang sejarah pesantren Persis. Nah, ini baru saja saya terbitkan ulang ya. Dulu nulisnya udah lama. 2002, 2003 lah. Sekarang saya harus terbitkan lagi. Kenapa? Karena saya kebetulan di Persis ini diamanahi menjadi ketua bidang tarbiyah gitu. Untuk ngurusi apa? Ngurusi sekolah, ngurusi pendidikannya Persis. Wah, saya mikir nih. Nah, sebagai sejarawan saya ingat gitu bahwa salah satu cara untuk apa namanya memberikan makna kepada sesuatu itu, nah, ini namanya ideologisasi ya. Memberikan makna itu ya dikasih cerita sejarah tentang bagaimana apa namanya masa lalu dari pendidikan Persis, bagaimana pentingnya distingsinya dengan yang lain, bagaimana kita memelihara supaya nanti kita punya perspektif untuk mengembangkan di masa yang akan datang itu. Nah, itu kepentingan-kepentingan ideologisasi yang sifatnya praktis semacam ini diperlukan dan biasanya nanti ya setiap ada kelompok baru, misalnya nanti ada Dewan Dakwah nulis sejarahnya, ada kemarin saya juga ngobrol dengan teman-teman di Wahdah ya, Wahdah ini kan baru berdiri sekitar tahun 2000-an saja kan gitu ya, kemudian mereka memerlukan kan ya ada kaderisasi supaya nanti si ormas ini ada yang melanjutkan gitu ya, ada yang melanjutkan. Saya kasih saran ya sudah, memang harus bikin sejarah Wahdah ya untuk apa tujuannya itu untuk apa namanya untuk melakukan proses ideologisasi tadi itu. Nah, dan seterusnya kan gitu ya. Jadi memang ada manfaat yang seperti itu yang apa yang kelihatan ya gunanya itu langsung kan. Maksudnya ini kalau diajarkan ya membentuk cara pikir, kemudian membentuk paradigma perspektif tentang sesuatu gitu. Nah, kemudian ada juga itu untuk memelihara agama. Nah, ini nanti akan kita jelaskan ya dalam konteks bagaimana muncul sejarah Islam. Ini tentu lebih luas daripada sekedar memelihara ideologi. Kalau ideologi kan ya kecil-kecil aja gitu kan, ideologi ormas segala macam gitu. Nah, sedangkan agama kan dia apa namanya beyond the ideology kan gitu ya, dia di atasnya ideologi. Jadi ideologi-ideologi itu bisa dibangun di atas agama. Makanya saya termasuk yang agak tidak terlalu setuju ya dengan istilah ada namanya ideologi Islam. Nah, sebenarnya ideologi-ideologi itu kan sifatnya lebih teknis, lebih praktis gitu, dan dia bisa didasarkan pada agama. Sementara agama apa namanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala,
diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan tetapi si agama ini karena ada yang menganutnya kan gitu, itu kan perlu ada legitimasi. Nah, di antara alat pemelihara terhadap agama itu, istilah kalau dalam makosid syariah itu disebutnya hifdzuddin, ya, menjaga agama. Nah, salah satu cara untuk menjaga agama itu adalah menciptakan narasi-narasi historis tertentu yang nanti gunanya adalah untuk mengokohkan agama itu, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya lah an aqimuddin, supaya kamu menegakkan agamamu. Nah, sebagai apa namanya landasan dalil tentang kewajiban kita hifdzuddin itu. Nah, maka sejarah itu ada juga ya fungsinya untuk apa tadi untuk memelihara agama itu. Kira-kira gitu. Nah, ada juga nanti ya agama-agama ini dipelihara dengan sejarah, tapi tentu dengan perspektifnya masing-masing. Nah, cuma nanti, nah ini di dalam perkembangannya ya, orang menuliskan sejarah itu ada yang dipengaruhi mitologi, ada yang dipengaruhi juga oleh agama tertentu, dipengaruhi bahkan ya oleh khayalan-khayalannya ya tentang dunia yang entah bagaimana kan gitu. Tapi itu kemudian jadi sejarah dipadu-padankan dengan apa yang terjadi pada masa kini. Contoh misalnya orang-orang India ketika akan membangun agamanya, nah itu tujuannya kan mereka melihara agama tuh. Apa yang mereka tulis sejarah, ya sejarah yang nanti disebut sebagai Mahabharata itu. Mahabharata itu kan sebetulnya adalah sejarah tentang kerajaan-kerajaan di India pada sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini kan 3.000 tahun sebelum Masehi ini ya muncul tokoh-tokoh itu kan namanya sampai sekarang masih ada sebagian yang memang menyejarah. Tetapi ketika disampaikan ya sejarah tentang perang Mahabharata itu, ya, perang di antara dua saudara Kurawa dan Pandawa di kerajaan apa namanya Hastinapura itu, dan itu nanti mencakup yang membawa-bawa kerajaan yang lain itu seolah menjadi perang kawasan kan. Di situ ada kerajaan Mandura, ada kerajaannya apa, ada tokoh-tokoh lain selain selain keluarga Barata itu kan ada eh, keluarganya Krishna misalnya, apa ada keluarga yang lain-lain ya, dan yang nanti terlibat ya di dalam pertempuran itu. Kerajaannya juga yang terlibat banyak sekali. Nah, cerita tentang Mahabharata itu yang dibuat pada masa India itu 3.000 tahun ya sebelum Masehi. Nah, itu dicampur-campur dengan apa? Dengan mitologi yang dipercayai sebagai dasar agama ini apa agamanya orang-orang Hindu. Misalnya mengaitkan antara kekuatan kerajaan itu dengan satu kekuatan dewa-dewa gitu. Jadi dewa-dewa dianggap berkuasa hebat, dia berada di satu tempat yang mereka sebut sebagai kahyangan ya. Kahyangan itu artinya satu tempat para dewa bersemayam di sana kan gitu, dan itu membantu perang-perang yang terjadi di dalam Mahabharata itu. Sehingga ceritanya antara sejarah dengan mitologi mitologi itu ya bercampur-campur begitu. Tapi itulah cara mereka kemudian menafsirkan sejarah dan melegitimasi kebenaran agamanya atau kebenaran Hindu versi Weda kan gitu. Nah, itu yang terjadi begitu. Nah, tapi intinya kebutuhan-kebutuhan eksternal ini juga mendorong orang untuk menulis sejarah. Jadi ada menulis sejarah ini kebutuhan eksternal. Kalau sekarang misalnya kalau di Indonesia kayak ya ada butuh Indonesia ini kan harus dikonsep ini sebagai satu bangsa. Maka dibuatlah namanya Sejarah Nasional Indonesia. Jadi ada kebutuhan nasionalisme di situ. Dan kemudian ada proyek-proyek macam-macam lah tentang sejarah ini yang tentu ada kaitannya dengan satu kepentingan-kepentingan eksternal tadi itu. Nah, ini alasan orang menulis sejarah. Dan ini kejadian di mana-mana ya, bukan hanya di Barat atau di Islam. Tapi kalau kita lihat bagaimana penulisan sejarah di Barat dan di Islam, nah kita akan lihat perbandingannya berikut ini. Nah, ini kalau di Barat ya, ini kita mulai saja dari ditemukannya tulisan-tulisan sejarah di Barat, karena memang di Barat ini tidak kan baru aja ya, kalau Barat itu mulai zaman pengetahuannya itu di Yunani, maka dia mungkin hanya sekitar 5 atau 3 abad sebelum Masehi. Itu. Nah, sedangkan
sejarah yang lama-lama itu ketemunya misalnya di India tadi itu dengan naskahnya Mahabharata 3.000 tahun itu sudah ditemukan, atau misalnya di Mesopotamia di suku-suku yang lain. Nah, sedangkan kalau di Barat ini usianya relatif masih lebih muda ya dibandingkan dengan di wilayah-wilayah lain. Walaupun orang-orang Barat karena apa ya, mungkin saya nggak tahu apakah itu terpengaruh oleh ideologi Judaism gitu ya, ya menganggap bahwa ras mereka itu paling bagus, ya, paling hebat, paling tinggi. Walaupun dalam hal ilmu pengetahuan itu tertinggal belakangan, itu rata-rata mereka nggak pernah mengakui kemampuan dari bangsa yang lain. Contoh misalnya Hindu tadi itu ya, orang-orang India itu sudah lama dia mengenal literasi, sudah lama menulis. Nah, faktanya adalah bahwa bahasa Sanskrit atau bahasanya India itu lebih tua daripada bahasanya orang-orang orang Eropa, atau bahasanya orang Eropa itu kan bahasa Latin, bahasa Inggris, Prancis dan sebagainya itu kan dipengaruhi sangat kuat itu oleh bahasa Sanskrit. Jadi banyak istilah-istilah di dalam apa namanya di dalam bahasa Latin maupun dalam bahasa Inggris itu yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit gitu. Jadi bahasa Sanskrit itu pengaruhnya besar sekali ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Itu menandakan bahwa tradisi literasi itu dipengaruhi kuat sekali juga oleh tradisi literasi di Barat itu sangat kuat dipengaruhi oleh tradisinya orang-orang India atau bahasa Sanskrit itu. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak nanti fakta-fakta yang bisa kita apa namanya bisa kita ungkap. Kajian-kajian filologi kontemporer hari ini yang membanding-bandingkan ya bahasa atau naskah dalam berbagai bahasa dengan di berbagai apa naskah bahasa India, bahasa Romawi dan sebagainya itu menunjukkan bahwa peradaban di India itu jauh lebih dahulu. Tradisi literasi di India itu jauh lebih dahulu dibandingkan dengan di Barat misalnya gitu. Nah, tetapi sayangnya orang-orang Barat itu dia terlalu chauvinistik ya, menganggap bahwa mereka lah yang paling hebat, tidak ada yang lain. Sampai disebut bahwa sejarah di India itu nggak sejarah gitu kan, itu dianggapnya itu omong kosong aja gitu, penuh mitologi dan sebagainya. Padahal sebetulnya ya ada aspek-aspek sejarah yang saya kira tidak bisa ditolak. Dan soal bagaimana mereka menafsirkan sejarah itu terjadi juga di Barat. Contoh begini nih. Nah, kita lihat misalnya ya, tradisi munculnya penulisan sejarah di apa namanya di Barat atau di Yunani ini sebelumnya ini nggak ada. Itu dimulai ketika munculnya tradisi filsafat awal. Jadi kan yang disebut dengan filsafat dalam tradisinya orang-orang Yunani itu semua ilmu versus mitos. Jadi apapun yang disebut dengan ilmu, ilmu yang didasarkan kepada hasil pemikiran manusia, risetnya manusia, itu disebutnya adalah filsafat. Nah, tentu ini mengalami pergeseran kan makna filsafat pada masa sekarang. Kalau pada masa sekarang, filsafat itu maknanya adalah metafisika gitu. Metafisika dalamnya ada ontologi, ada teori pengetahuan. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya filsafat ya, kritik-kritik terhadap metodologi itu baru disebut filsafat. Nah, pada masa sekarang, tapi pada masa Yunani itu yang namanya filsafat itu adalah semua yang dihasilkan oleh manusia sebagai ilmu pengetahuan itu juga disebut sebagai filsafat. Nah, makanya apa namanya sejarah itu menjadi bagian dari itu. Jadi dia nggak bisa dipisahkan nanti antara sejarah dengan apa namanya dengan filsafat. Kadang-kadang eh, ya saling substitusi aja. Nah, seperti Herodotus misalnya itu dianggap sebagai bapak antropologi, bapak dianggap filosof juga, dianggap sebagai sejarawan juga dan sebagainya. Karena pada masa itu tuh batas-batasnya memang nggak ada ya, mana batas sejarah, mana batas filsafat, mana batas sains gitu. Ada astronom, ahli matematika dan sebagainya itu dia disebutnya semua filosof. Karena kan filsafat itu kan sesuai dengan namanya filosofia itu adalah apa namanya seek for the wisdom. Jadi mencari kebijaksanaan. Nah, waktu itu karena manusia hidup dengan mitologi, bahkan agamanya itu juga adalah mitos. Orang pengen cari kebijaksanaan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggali ilmu pengetahuan. Maka berbagai macam peristiwa itu digali dengan ilmu pengetahuan itu. Nah, maka dari mulai saat inilah mulai ada orang yang juga menulis ya sejarah. Nah, penulis sejarah pertama itu adalah Herodotus. Itu pada dia hidup 490 sampai 430 sebelum Masehi.
Nah, dia menulis apa di Story of the Persian War, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Kisah antara perang antara bangsa Yunani dan Persia. Ya, jadi walaupun orang filosof-filosof ini mencari wisdom ya, mencari ke kebijaksanaan, tetapi mereka tetap ya sebagai satu bangsa, satu komunitas, satu kelompok merasa bahwa mereka itu superior. Nah, itu superiority-nya orang-orang Barat itu dibangun mulai dari sini karena di dalam History of the Persian War itu isinya adalah eh, kebanggaan orang-orang Yunani bisa mengalahkan orang-orang Persia gitu, atau orang orang Athena ya bisa mengalahkan orang Persia. Nah, pada masa berikutnya itu ada Thucydides, itu sama juga dia ketika menulis di History of Peloponnesian War, yaitu kisah perang antara Athena dan Sparta kan gitu, yang nanti ada difilmkan kan judulnya apa itu, The Troy ya, atau kuda Troya. Nah, sebenarnya kalau kuda Troya itu kalangan Homerus itu fiksi ya, fiksi, tetapi itu diasaskan kepada satu apa namanya, satu keyakinan ya tentang kehebatan orang-orang Athena dibandingkan dengan orang-orang Sparta dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi awal ya penulisan sejarah di Barat. Isinya sejarah perang. Kenapa isinya sejarah perang? Karena mereka waktu itu kan kehebatan satu bangsa itu kan physically, bukan intellectually kan gitu. Karena kehebatan fisik akhirnya yang dibesar-besarkan, yang diagung-agungkan itu adalah kekuatan perang. Akhirnya dibuatlah itu cerita tentang perang. Nah, ini apa namanya? Ini yang menjadi awal ya penulisan sejarah di Barat. Tentu ini kalau ditanya apa motifnya, tujuannya untuk apa, adalah untuk memberikan legitimasi ya, legitimasi kepada masyarakat siapa saja, terutama orang Yunani, bahwa mereka ini adalah orang hebat, maka mereka harus merasa bangga dengan keyunaniannya, itu contoh gitu. Nah, setelah masa Romawi, masa Yunani sudah mulai decline ya, itu mulai Romawi, tapi Romawi ini kita bagi beberapa fase. Pertama, Romawi pra-Kristen, jadi sebelum Romawi dia menjadi Kristen. Nah, ada beberapa penulis yang apa namanya, yang menuliskan tentang kisah Romawi. Nah, itu ada Polybius. Ini sebenarnya dia orang orang Yunani ya, tapi karena dia sudah mulai dekat dengan orang Romawi, kemudian dia dipekerjakan juga, diberi fasilitas oleh orang Romawi, Polybius ini. Maka dia kemudian menuliskan buku judulnya The Stories, yang di situ isinya adalah kisah penaklukan Romawi atas Yunani dan pengakuan atas kehebatan Romawi. Nah, jadi di sini ada transisi ya, cerita tentang kehebatan Romawi, tapi dari perspektif orang Yunani. Nah, hanya saja orang Yunani yang dia mendapatkan keuntungan dari ditaklukkannya Yunani oleh Romawi. Karena selalu begitu, jadi penaklukan-penaklukan itu nggak semua yang dirugikan. Ada juga yang mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian ada Titus Livius. Titus Livius ini dia sudah orang Romawi, ya. Dia nulis di History of Rome, kisah tentang asal-usul Kekaisaran Romawi, kebangkitan kehebatannya. Nah, oleh sebab itu ini motifnya masih sama nih. Orang-orang nulis sejarah waktu itu adalah untuk menunjukkan kehebatan satu bangsa dan kehebatan satu penguasa. Jadi penguasanya raja kerajaannya seperti Romawi ini kan kerajaannya itu bagaimana hebatnya itu. Kemudian Romawi pasca Kristen. Nah, Kristen ini kan menjadi agama resmi di Romawi itu sekitar abad ketiga. Abad ketiga sudah mulailah. Kemudian puncaknya itu adalah ketika Konsili Nisea pada tahun 325, di mana kemudian ya ditetapkan Injil yang kanonik ya, atau ajaran yang kanonik yang resmi dari gereja Roma itu, yang nanti berbeda dengan gereja yang lain seperti gereja Ortodoks, gereja apa namanya, Koptik ya, gereja Yunani dan sebagainya. Nah, maka dari sini itu sudah mulai ada perubahan di dalam menulis sejarah. Nah, pada masa ini, pada masa Kristen, itu penulis sejarah pertama adalah ada Santo Augustine. Dia menulis buku judulnya The City of God, atau apa namanya, Civitas Dei ya judul ininya, judul bukunya itu bahasa Latinnya. Nah,
Ya, buku ini atau tulisan ini adalah kisah tentang muncul dan bertahannya Kristen di Roma sampai menjadi agama resmi. Nah, pada masa ini sejarah ini sudah mulai ditulis berdasarkan kisah Bible yang ditautkan dengan keadaan Romawi sebelum dan sudah Kristen, namun pendekatannya bias sebagai apologia untuk membenarkan ajaran Kristen. Jadi dari buku ini itu ada namanya kerajaan Tuhan dan kerajaan setan. Ada Civitas Dei, ya, kerajaan Tuhan, the city of God. Kemudian ada juga the city of devil atau Civitas Anaboli atau kerajaan iblis ya. Nah, jadi yang tidak Kristen itu disebutnya kerajaan iblis. Nah, ini kan sudah mulai ada penafsiran terhadap situasi sejarah didasarkan kepada pandangan worldview-nya orang-orang Romawi yang beragama Kristen. Dan karena Romawi menjadi kerajaan yang menganut Kristen ya secara resmi, maka berdasarkan teori ini berarti Romawi itu termasuk kategori uh, the city of God atau civitas Dei, itu kerajaan Tuhan. Yang lain-lain yang belum masuk Kristen itu dan tidak tunduk pada Romawi itu dianggap sebagai kerajaan kerajaan iblis. Lalu nanti ada murid dari Augustine, namanya Orosius, dia disuruh oleh Augustine untuk menulis buku The Seven Books of History Against Pagan. Nah, jadi kisah gereja menghadapi kaum pagan sebagai karya permintaan dari Augustine. Nah, ini yang yang juga sama ya modelnya setelah seperti Augustine itu ditulis oleh Orosius. Nah, setelah Orosius, hampir 10 abad tidak ada tradisi penulisan sejarah di Barat akibat doktrin dan dominasi gereja serta perpecahan Romawi. Jadi akhirnya pada masa-masa abad pertengahan itu atau abad Kristen, lebih banyak mitologi yang dikembangkan ya dalam menulis sejarah, dan itu pada umumnya mitologi yang dipengaruhi oleh keyakinan orang-orang orang Kristen gitu. Dan kisah-kisah tentang sejarah itu banyak didominasi oleh kisah-kisah dari Bible, kisah tentang penciptaan manusia, kisah tentang Noah misalnya, tentang banjir besar, tentang Abraham, anak-anaknya Benai Abraham ya, ada Benai Ismail, ada Benai Ishak atau Benai Israel ya, dan sebagainya, itu yang banyak ditulis di dalam perjanjian lama, dan itu kemudian menjadi dominan ya di dalam pengajaran-pengajaran sejarah, dan penulisan-penulisan sejarah sendiri pada masa itu menjadi menjadi kurang laku. Nah, apa sih tujuan dalam menuliskan sejarah ini adalah meletakkan dasar keyakinan tentang kuasa gereja atas suatu kerajaan, yang kerajaan itu kalau dia mengikuti gereja akan abadi gitu. Jadi tujuannya hanya untuk itu saja. Nah, jadi setelah masyarakat menganut Kristen dan taat, mau ikut dan sebagainya, itu justru tidak mendorong eh, orang-orang Barat itu untuk menulis gitu, menulis sejarah. Jadi dengan munculnya agama Kristen, justru malah menulis sejarah itu menjadi menjadi berhenti begitu, tidak dinamis lagi. Baru nanti ketika mulai zaman sekuler, ketika agama sudah mulai disingkirkan, nah muncullah ini penulis sejarah modern yang sekular. Dia dimulai misalnya dengan Niccolo Machiavelli. Dia menulis The Prince. Sebenarnya buku ini adalah semacam nasihat ya kepada Raja Florencia, bahwa kekuasaan itu bisa diambil tanpa harus mengikuti gereja. Karena kan Machiavelli ini kan ya tokoh sekuler yang sangat kuat dan ekstrim begitu. Dia tidak harus ya kepada penguasa Florence itu, dalam bukunya The Prince atau Il Principe dalam dalam bahasa Italinya, dia memberikan saran-saran bahwa untuk mendapatkan kekuasaan itu nggak harus dia mengikuti agama, mengikuti gereja, dan dia bisa mendapatkan kekuasaan itu. Nah, maka The Prince ini ya menjadi sering disebut ya sebagai dasar-dasar politik yang liberal atau yang politik Machiavellis istilahnya, itu yang bisa melakukan apa saja gitu. Yang penting mendapatkan kekuasaan. Nah, tujuan penulisan sejarah pada zaman modern sekuler ini adalah meruntuhkan dominasi gereja
dari kerajaan Romawi dengan mengagungkan kerajaan sekuler Florencia dalam buku The Prince itu kan itu. Jadi nanti ketika Florencia berhasil berdiri sebagai satu kerajaan yang tidak perlu mendapatkan legitimasi dari gereja, nah ini menjadi tonggak ya, menjadi tonggak sekularisasi di apa namanya di Eropa karena sudah ditunjukkan ya keberhasilannya. Artinya tulisan Machiavelli ini adalah salah satu wujud dari sejarah digunakan untuk melegitimasi ideologi sekularisme. Nah, kemudian ada Zhang Mabiong ya, ini nulisnya kebanyakan ya, Jian Mabiong, Mabiong bacanya. Zhang Mabiong ini dia menulis buku judulnya On Diplomatic. Ini pada mulanya Zhang Mabiong ini dia dihadapkan pada satu tuduhan bahwa karya-karya yang ada dalam Diary of Plans itu palsu semua. Nah, kemudian Mabiong dia berbekal kemampuan menganalisisnya, membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ini nanti menjadi salah satu dasar ya dari disiplin ilmu filologi itu. Nah, dia menulis karya On Diplomatic dan dari sini juga nanti mulai ada tradisi menyeleksi sumber-sumber ya dalam penulisan sejarah supaya dia valid dan itu. Kemudian ada lagi nanti David Hume, ini pada masa abad pencerahan, sorry, Zhang Mabiong abad pencerahan, David Hume juga sama nih, sudah mulai zaman ilmu, dia menulis History of England, tulisan sejarah Inggris yang menggunakan dokumen-dokumen. Jadi dari sini mulai itu, sejak David Hume nanti ada tokoh-tokoh lain ya, sejarawan-sejarawan nanti lahir seperti Voltaire, kemudian lahir seperti Mark Bloch, kemudian ada penulis-penulis sejarah lainnya yang apa namanya cukup banyak jumlahnya. Nah, itu dalam tradisinya orang Barat. Jadi begitulah orang Barat menulis sejarah sampai hari ini. Orang-orang Barat menulis sejarah dengan pola yang ya yang seperti kita kenal hari ini gitu ya. Ada metodologi yang dikembangkan ya. Itu mulainya ya dari sini dari Barat zaman modern dan sekuler. Nah, lalu bagaimana menulis sejarah dalam tradisi Islam? Nah, dalam tradisi Islam, sejarah itu pada mulanya adalah kebutuhan agama, menjaga sumber agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, itu bedanya antara di Barat dengan di Islam. Jadi di Barat ketika agama muncul, sejarah mati gitu. Sedangkan di Islam, Islam muncul, sejarah jadi sangat hidup. Dan umat Islam itu sangat diuntungkan oleh agamanya, karena agama ini membutuhkan pembelaan yang sifatnya faktual, maka muncullah penulisan sejarah. Dan penulisan sejarahnya tidak dicampur-campur dengan mitos gitu. Penulisan sejarah itu betul-betul didasarkan kepada fakta. Jadi sebelum orang-orang Barat itu memperkenalkan penulisan dengan fakta-fakta tadi seperti Machiavelli dan sebagainya, umat Islam itu sudah dari sejak abad ke-9 ya, bahkan sejak abad ke-8 sudah mulai memverifikasi sejarah itu berdasarkan fakta-fakta. Jadi sebetulnya boleh juga diduga atau mungkin juga sudah banyak yang melakukan pembuktian ya bahwa kemungkinan ya tradisi analitis di dalam atau tradisi kritis di dalam penulisan sejarah Barat itu adalah pengaruh dari umat Islam karena umat Islam itu sudah abad ke-9. Jadi ketika orang Eropa gak pada nulis sejarah dan mereka hanya percaya saja pada gereja, sejarah kemudian hanya jadi alat legitimasi doktrin gereja saja. Nah, Islam itu sebaliknya. Nah, dia justru malah mendorong supaya sejarah itu muncul. Dari mana tradisinya? Tradisinya bermula dari mengkonservasi ingatan tentang suatu peristiwa tertentu, apa adanya tanpa memberi analisis tentang sebab dan kondisi krusial yang melatarinya. Nah, jadi mula-mula itu kan jadi kalau ada peristiwa sejak zaman Nabi itu ya, Nabi melakukan apa, mengatakan apa itu kan diingat oleh para sahabat. Kemudian Nabi menyampaikan Quran diingat para sahabat. Sampai akhirnya tradisi ini berkembang. Jadi bukan hanya soal apa yang disampaikan Nabi berupa agama, Quran Sunnah, tetapi juga apa namanya hal-hal lain ya, termasuk peristiwa-peristiwa sejarah itu juga banyak yang diingat gitu. Nah, akurasi waktunya tahun, bulan, tanggal itu umumnya sangat presisi gitu, sehingga memudahkan para penulis untuk menyusun cerita sejarah secara akurat dari mana dulu kemana dan seterusnya. Model-model penulisan sejarah dibuat sesuai kebutuhan dalam bentuk khobar, kronik, biografi, dan sejarah umum. Bentuk narasi kontemporer seperti dijelaskan di atas apa namanya lebih dahulu berkembang di Barat. Nah, tapi penjelasan kontemporer seperti yang di Barat itu juga bukan sesuatu yang
sifatnya substansi ya dalam sejarah, itu hanya sekedar model komunikasi saja. Nah, contoh misalnya ya biografi-biografi ini. Tradisi menulis biografi adalah yang paling awal, yaitu penulisan biografi Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk meneladani kehidupannya. Jadi sejak mula ketika Nabi Muhammad ditulis, itu adalah sejarah Nabi Muhammad ditulis itu untuk apa? Untuk teladan ya, dan untuk melegitimasi posisi agama. Penulis awal biografi yang ditemukanlah Ibnu Ishaq. Ini abad ke-7 ya. Kemudian abad 7 abad 8. Kemudian beliau adalah murid Anas bin Malik, ya, seorang sahabat. Kemudian dia menulis Al-Maghazi. Al-Maghazi riwayat Ibnu Ishaq. Riwayat Ibnu Ishaq ini banyak diriwayatkan kembali Ibnu Hisham abad ke-9 833. Nah, jadi tradisi analitis di dalam menulis sejarah begini, wah, di Islam sudah jauh, sudah dilakukan sejak lama itu kan gitu ya. Nah, perkembangan berikutnya tradisi menulis biografi para sahabat, tabiin, ulama dengan tujuan yang hampir sama. Nah, penulisan biografi semakin berkembang seiring dengan penelitian terhadap riwayat-riwayat hadis yang disebutkan di dalam sanad. Penulisan biografi secara umum ditulis untuk ensiklopedi biografi seperti Tobakot, kemudian ada Ma'ajim, ada Syiar dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh karyanya adalah Tobakot Al-Kabir Ibn Sa'ad, Tarikh Tobakot Masyair Alam, Syiar Nubala seperti Al-Dhahabi dan sebagainya. Nah, jadi kalau tadi kita membayangkan di barat itu, kita mau cari tulisan sejarah, itu tokohnya sedikit sekali dan memang tulisannya sedikit. Tapi di dalam tradisi Islam, itu hanya ditinggal satu abad saja dari zaman Rasulullah SAW, penulis sejarah itu udah banyak gitu. Jadi kita tidak hanya menyebut satu penulis sejarah, tapi bisa banyak penulis sejarah yang kita sebutkan gitu. Seperti ini contoh di sini. Sehingga di dalam tradisi Islam menulis sejarah itu sangat kaya. Nah, cuma sayang sekali ini tidak diakui dengan jujur ya oleh orang-orang Barat. Yang kedua bentuknya itu adalah kronik atau hauliyah ya, annual method. Kalau tadi bentuknya biografi, informasi tentang pribadi seseorang, ada juga penulisan sejarah dalam Islam itu dibentuk di dalam kronologi ya, tahun per tahun. Jadi tahun ini ada peristiwa apa, tahun ini ada peristiwa apa gitu. Caranya adalah dengan menuliskan sejarah berdasarkan peristiwa pada tahun tertentu secara berurutan. Nah, setiap peristiwa disajikan seperti yang disaksikan oleh penyampai berita tanpa memberikan analisis apa-apa. Nah, ini disebut sebagai khobar. Historiografi tertentu adalah bentuk hauliyah, ditemukan dalam tulisan Khalifah Ibn Khayyat, abad 9. Nah, yang ditulis 847, jadi pertengahan abad ke-9. 8 tahun setelah sebelum wafat penulisnya. Lalu dilanjut oleh Tarikh Yaqubi, ditulis oleh Yaqub bin Sufyan, abad 9 juga. Kemudian Tarikh Ibn Haythamah, abad 9 juga. Yang populer dan terbesar berikutnya adalah Tarikh Umam wal Muluk, atau disebut sebagai Tarikh At-Tabari. Nah, ini jadi sekali lagi udah ada yang bentuknya tadi biografi-biografi ya, seperti Ma'ajim, Syiar, Tobakot, dan sebagainya. Ada juga yang bentuknya kronik. Jadi peristiwa-peristiwa itu dikumpulkan dalam bentuk kronik-kronik itu, dan itu dihasilkan dari pengamatan. Jadi bukan mitologi ya. Nah, itu contoh bagaimana berkembangnya penulisan sejarah dalam Islam ini. Nah, ini menandakan bahwa setelah ini ya, setelah abad ke-9, itu lebih banyak lagi. Bisa ratusan ya orang menulis sejarah di setiap daerah, setiap wilayah, setiap tempat dan sebagainya, itu selalu ada penulisan-penulisan sejarah di dalam tradisi Islam sampai hari ini. Nah, jadi kalau ditanya kenapa umat Islam menulis sejarah, nah, itu umat Islam menulis sejarah pada mulanya adalah dalam rangka hifdzuddin, menjaga agama, karena di situ ada sumber agama yaitu Al-Quran dan Sunnah yang harus dijaga faktualitasnya. Dia tidak boleh dijaga dengan mitos, tapi harus dijaga dengan ilmu pengetahuan. Nah, maka dari situ berarti Islam dia mendorong untuk menuliskan sejarah. Nah, tapi setelah itu nanti ketika penguasa-penguasa muncul di mana-mana, mulai juga ya penulisan sejarah tujuannya adalah untuk melegitimasi kekuasaan gitu ya. Tapi tidak masalah karena itu adalah sesuatu yang naluriah normal saja dan sebagainya kan gitu. Yang terpenting itu adalah tidak berbohong ya atas fakta-fakta yang dituliskan. Nah, ini demikian kajian perbandingan antara Islam ya dengan dengan Barat di dalam menulis sejarah itu.
Nanti silahkan PPT-nya bisa dibagikan, dan saya kira insya Allah para peserta nanti akan bisa menggali ini dengan apa namanya, tanya jawab ya. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Begi untuk melanjutkan kajian kita ini. Ya, insya Allah dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Tat atas pemaparannya. Mungkin menarik sekali ya, banyak. Saya juga banyak baru tahu tadi tentang pembagian-pembagian tadi, dan biar lebih hidup mungkin kita buka saja forum diskusinya untuk lebih banyak bertanya jawab. Jadi lebih enak untuk mendapatkan ilmunya. Silakan, mungkin saya baca yang pertama dulu. Ada yang dari chat, Tat. Oh iya, Eh, ya. ya, kita mungkin meyakini bahwa Al-Quran adalah dari Muhammad Yusuf. Kita mungkin meyakini bahwa Al-Quran adalah sarana untuk memahami semua hal di masa lalu dan masa datang. Bagaimana langkah yang tepat dan terukur ketika kita membaca sejarah kehidupan para nabi dan kaumnya di masa lalu? Di mana selain tulis-tulis sejarawan Muslim juga banyak ditulis oleh sejarawan Barat. Bagaimana kita memandang tentang narasi agama Samawi yang terbentuk dari agama-agama pendahulu sebelum Islam, padahal sebenarnya para nabi kita pun bertauhid. Jadi mungkin ada dua pertanyaan di sini. Pertama, gimana membaca sejarah yang ditulis oleh sejarawan Muslim juga sejarawan Barat gitu kan? Memang kadang ada dua ini kali ya, ada dua worldview kadang-kadang. Kemudian juga pertanyaan keduanya, gimana kita memandang narasi agama Samawi yang ditulis oleh agama sebelum Islam, misalnya kayak dari Kristen, mungkin dari Yahudi gitu. Mungkin silahkan itu dulu. Ya, baik, terima kasih. Ini Mas Muhammad Yusuf ya. Pertanyaannya baik sekali. Bagaimana kita menulis sejarah itu dalam sudut pandang Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW? Jadi begini, setiap sejarah itu, basis dari sejarah yang paling dasar itu adalah fakta. Bahwa menuliskan sejarah itu tidak boleh berbohong, menuliskan sejarah itu tidak boleh mengada-ada data begitu ya, dan seterusnya. Jadi artinya menuliskan sejarah itu tidak bisa seenaknya ngomong apa saja yang ada dalam pikirannya, khayalannya dan sebagainya. Sesuatu yang tidak didasarkan pada fakta, sesuatu yang tidak didasarkan kepada kenyataan itu tidak bisa disebut sebagai sejarah dan tertolak ya sebagai sejarah. Itu basic sekali. Nah, adapun nanti fakta itu ditafsirkan sebagai apa namanya, dalam konteks seperti apa, itulah nanti peran dari ideologi, peran dari keyakinan, peran dari kepercayaan itu kuat sekali. Dan itu tidak bisa dihindarkan ya. Setiap orang itu nanti punya apa namanya, punya worldview untuk menafsirkan setiap peristiwa. Saya tadi sudah kasih contoh, misalnya orang-orang Kristen ya, ketika dia datang ke Romawi, kemudian Romawi dikristenkan, mereka itu memandang bahwa yang namanya sejarah Romawi itu adalah kelanjutan dari sejarah gereja. Jadi artinya kerajaan Tuhan yang dibawa kerajaan itu dasar-dasarnya oleh Yesus ya, itu di mana direservasinya, di mana diabadikannya. Diabadikannya itu di situ, di Romawi gitu. Jadi seolah Romawi itu adalah pelanjut dari misi kerajaan yang ditegakkan oleh Yesus, kerajaannya Tuhan gitu. Jadi ini adalah kerajaan yang apa namanya, yang diberkati Tuhan dan sebagainya. Nah, maka apa namanya, paradigma tafsiriah semacam itu tentang keberadaan Romawi itu sah ya dalam apa namanya, dalam kajian sejarah. Walaupun tentu saja apa namanya, kita bisa berdebat ya apabila ya aspek ideologinya beda. Seperti kita apa sebagai orang Islam, nah tentu saja kita dipengaruhi oleh Quran, dipengaruhi oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tentu memiliki hak untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa sejarah itu berdasarkan apa yang ada, yang diyakini oleh kita dari Quran, dari hadis. Contoh misalnya tentang misi manusia di dunia ini. Kita kan diingatkan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu tidak diciptakan oleh Allah itu selain untuk ibadah saja. Jadi artinya kalau manusia diciptakan untuk beribadah, berarti misi sejarah manusia itu sebetulnya misi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua gerak langkah dan tindak tanduk manusia itu sebetulnya dalam kerangka itu, dalam kerangka peribadatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kepentingan itu Allah kemudian menurunkan nabi. Nah, ketika kita menyebut Adam sebagai nabi, Nuh sebagai nabi dan sebagainya, itu kanlah bagian dari keyakinan. Dari keyakinan. Nah, lantas ketika Nabi Muhammad hadir dan faktual itu ya, sebenarnya Nabi Isa juga faktual juga. Nah, kita tafsirkan sebagai apa? Sebagai nabi, pembawa pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk apa pesan Allah itu dibawa? Untuk tahqiq ibadatillah, untuk membuktikan, mewujudkan ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibuktikannya dengan itu ya, dengan apa namanya? Dengan peribadatan tadi itu. Jadi apa supaya ibadahnya konkret ya harus ada petunjuk dari Allah diberikan kepada para nabi misalnya gitu. Nah kan dalam sejarah Kristen orang Kristen itu nggak bisa menerima Muhammad sebagai nabi. Kita menerima Muhammad sebagai nabi. Basis apa namanya basis historisnya sudah sah. Apa itu? Basis historisnya adalah eksistensi keberadaan dari Nabi Muhammad SAW itu faktual historis kan gitu ya. Nah, adapun bahwa kita nanti menafsirkan dengan sudut pandang Quran, sudut pandangnya agama kita dan sebagainya, no problem, nggak ada masalah. Itu adalah sesuatu yang apa namanya yang inherent ya di dalam kepala setiap para penulis sejarah. Yang terpenting para sejarawan tidak berbohong atas fakta. Itu adapun dia menafsirkan apa itu sangat bergantung kepada apa namanya keyakinan dan kemampuan dia berargumentasi untuk menunjukkan apa namanya worldview-nya, tafsir atas realitasnya itu. Sama juga seperti orang-orang sekuler gitu. Kadang-kadang orang sekuler ngapain bawa-bawa agama kan gitu. Nah itu orang sekuler juga bisa dibalikan tuh argumentasinya. Ngapain kamu nggak bawa-bawa agama? Gitu kan gitu ya. Artinya apa? Dia pakai agama atau tidak pakai agama itu dua-duanya sama-sama ideologi, itu sama-sama worldview. Orang sekuler itu ya dia worldview-nya sekuler. Dia nggak mau mengaitkan realitas itu dengan keyakinan satu agama dan sebagainya. Kan seperti begini ya. Ini argumen Quran itu suka menohok dan pas gitu kan gini. Orang-orang kafir itu mengatakan eh, apa innama hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna innama hadhihi hayatud dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ini cuma sekedar kehidupan dunia saja. Kita di sini hidup terus mati kemudian hidup yang dari itu mati lagi kan kira-kira gitu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang menghancurkan kita itu kecuali masa saja. Itu kan pandangan materialistik ya, pandangan yang sangat ya, basis dari pemikiran sekuler kan seperti itu, yang nggak percaya dari akhir dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menjawab itu bahwa mereka itu malahum bihi min ilmin wama wama hum illa yadhunnun. Jadi mereka itu bicara begitu nggak ada ilmunya. Mereka itu cuma kira-kira aja, dugaan aja. Ya zulun. Ya zulun tuh gini. Kalau mereka menafsirkan kehidupan dunia sebagai kehidupan yang sudah di sini saja dan nggak ada kehidupan akhirat, apakah itu didasarkan pada ilmu yang yakin? Ternyata tidak. Itu kan adalah ideologi. Itu adalah keyakinan, kepercayaan, zon. Ya zon mereka. Kita masih agak mending. Bukan agak mending, lebih bagus dan bahkan lebih baik. Keyakinan kita itu bukan didasarkan pada zon, pada sangkaan. Tetapi didasarkan pada satu khobar as-sadiq. Khobar yang benar. Khobar yang benar itu datangnya dari Allah. Wujudnya Quran, hadis. Kita percaya bahwa apa yang ada dalam Quran hadis itu karena terbukti ya dengan berbagai mukjizat itu benar semuanya. Jadi kita membangun keyakinan, membangun worldview itu di asas yang kokoh gitu. Karena dasarnya keyakinan ilmu yang yakin yaitu Quran dan hadis. Nah, sedangkan orang kafir ketika mengatakan tidak ada akhirat, ketika dia mengatakan hidup ini cuma di dunia ini saja, lah apakah itu didasarkan kepada satu ilmu? Bukan, itu dasarkan kepada zon. Zon itu sangkaan aja, kira-kira aja. Jadi itu kira-kira. Misalnya, apakah bisa orang-orang kafir itu membuktikan bahwa akhirat itu tidak ada? Sesuatu yang belum disaksikan pada hari ini dan apa namanya atau sesuatu yang tidak tersaksikan secara indrawi itu belum tentu tidak ada. Gitu kan banyak hal yang tidak dibuktikan secara indrawi tetapi dia ada gitu. Nah, makanya Al-Qur'an menyebutnya inhum illa yadhunnun. Itu mereka cuma kira-kira aja. Jadi ilmu kira-kira, zon bukan ilmu itu ya, zon namanya itu ya, persangkaan aja dibangun menjadi satu paradigma, satu ideologi, ya rapuh kan gitu ya, dan itu nggak bisa jadi dasar ilmu.
Tapi itu kejadian gitu. Jadi orang-orang sekuler itu membangun world view-nya. Itu world view-nya di atas asas ketidakpercayaan kan kepada hari akhir itu. Nah, maka kita nggak usah terlalu apa namanya merisaukan kan gitu. Kita menafsirkan sejarah dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita kepada Quran, hadis dan sebagainya. So, oke, nggak masalah kan gitu. Sama karena orang sekuler juga dia menafsirkan berbasis pada keyakinannya gitu. Cuma kita harus bangga bahwa keyakinan kita itu dibangun di asas yang tidak kokoh, itu hanya zon saja, kira-kira saja kan gitu. Nah, ini kan apa namanya dalam dalam penulisan sejarah itu oke, nggak masalah, tidak ada masalah kan gitu. Lalu bagaimana soal soal ini ya, yang kedua tadi soal Nabi para nabi ya. Nah, ya bagaimana yang ditulis. narasi agama samawi pada masa lalu ya, dan Bible atau kitab-kitab apa Talmud, apa Torah ya, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi atau Targum ya, itu isinya banyak sekali sejarah tentang nabi-nabi masa lalu dan sebagainya kan gitu ya. Nah, pertama begini, bagaimana pandangan kita terhadap Quran? Quran itu bukan kitab sejarah. Dia kalau kata ini siapa? Kalau kata eh, apa itu seorang eh, kristolog ya, Zakir Naik, dia mengatakan Quran itu bukan Quran is not a book of science, but a book of sign. Ya, jadi dia bukan buku sains, ilmu pengetahuan, tapi dia adalah buku tentang tanda-tanda. Nah, tentang tanda apa? Tentang tanda kehidupan tentu saja. Karena memang fungsi daripada Al-Quran itu hudan, petunjuk. Nah, kalau petunjuk, Allah memberikan petunjuk-petunjuk. Memberikan tanda-tanda, ayat namanya itu ya. Jadi ayat-ayat tentang hal-hal yang penting dalam kehidupan. Maka Quran itu tidak bisa dijadikan sebagai buku sejarah. Maksudnya tidak bisa dijadikan buku sejarah itu, karena Quran bukan buku sejarah. Makanya Quran itu nggak pernah ada angka tahunnya berapa, kemudian kadang-kadang tempatnya nggak disebutkan, kadang ada pelaku yang nggak disebutkan, dan seterusnya kan gitu. Tetapi Quran memberikan tanda, gitu ya, tanda tentang hal yang fundamental, yang ada kaitan nanti dengan kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu, ketika kita bicara soal sejarah orang-orang terdahulu, tentu kalau bicara sejarah, dia sudah bukan merupakan bagian dari Quran ya, dia adalah pikiran manusia. Nah, makanya kita boleh mengambil sains, tanda-tanda, misalnya tentang Ashabul Kahfi di dalam Quran. Di Quran nggak disebutkan Ashabul Kahfi itu di mana kotanya, namanya siapa, tahun berapa, kan nggak ada itu. Padahal itu kan hal yang sangat mendasar dalam sejarah. Harus ada tahun, harus tempat, harus ada di mana ininya, apa namanya, kejadiannya. Nah, maka untuk mencari itu kan gitu ya, mencari data-data sejarahnya, tentu ada effort kita karena memang sejarah mah bagian dari kerjaan kita sebagai manusia ya, cari sejarah itu. Kita boleh mengambil sainsnya misalnya tentang Ashabul Kahfi tadi itu dari Quran, bagaimana narasi Quran dari peristiwa itu, dan sebagainya, itu yang diperlukan untuk memberi petunjuk pada manusia. Jadi Quran itu ngambil yang paling penting dari satu peristiwa sejarah untuk menjadi hidayah, untuk menjadi petunjuk untuk manusia. Nah, nanti ya setelah apa namanya kita mendapatkan sains, tanda, isyarat ya tentang adanya Ashabul Kahfi, kita boleh mencari referensi lain. Nah, referensi yang eh, tentang masa lalu ya berkait dengan para nabi, apalagi para nabi dari Bani Israel atau Bani Israel, itu biasanya adanya dalam Targum, Torah, Talmud, kemudian apa namanya dalam Perjanjian Lama dan sebagainya. Kan kita langsung buka Perjanjian Lama di Bible itu kan udah ketemu tuh, saya ada sejarah-sejarah kitab Kejadian dan sebagainya kan gitu yang cerita tentang apa namanya tentang masa lalu. Nah, dalam Al-Quran atau dalam tradisi Islam ya, yang demikian itu cerita-cerita orang-orang Israel disebutnya Israiliyat. Israiliyat itu cerita-cerita tentang apa namanya cerita Bani Israel ya, tentang kehidupan mereka dan para nabi mereka. Nah, ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat ya tentang bagaimana kita menemukan
kalau menemukan informasi dalam Alkitab, dalam Quran, dalam hadis, dalam cerita-cerita orang Nasrani, orang Yahudi, tentang masa lalu nabi-nabi yang juga itu sebagiannya diisyaratkan di Quran, maka jawab Nabi adalah la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Nah, kamu itu harus membikin apa namanya membikin kewaspadaan. Jangan kamu benarkan, jangan kamu salahkan juga. Artinya apa? Di situ mengandung kebenaran, tapi tidak menutup kemungkinan banyak kelirunya. Itu makanya apa yang harus dilakukan berikutnya yang harus dilakukan berikutnya adalah jangan hanya mengandalkan kepada kisah-kisah Israiliyat atau kisah dalam kitab suci agama lama, tetapi juga kita harus menggunakan analisis faktual yang lain. Jadi disesuaikan misalnya dengan bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti filologis ya, naskah-naskah yang ditemukan lama. Kemudian bukti-bukti lain adalah bukti-bukti yang bersifat dokumen kan gitu ya, naskah tadi itu. Nah, ini kan menjadi sangat penting. Jadi artinya kalau ada cerita-cerita Israiliyat pada masa lalu itu ya kita banding-bandingkan, dikritik lah kan gitu ya. Jangan dibenarkan semua, jangan ditelan mentah-mentah begitu saja karena memang kemungkinan bisa saja ada kekeliruan-kekeliruan nanti di dalam penceritaannya itu. Nah, itulah makanya penting kita untuk melakukan satu analisis yang kritis ya terhadap masa-masa tersebut. Begitu ya, Mas Yusuf, mudah-mudahan sedikit menjawab. Oke, kita berikutnya ke penanya Pak Dadi Cahyadi. Silakan Pak Ya, untuk di baik. unmute. Baik, Ya, silakan. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustadz Dr. Tian Arul Bahtiar sehat selalu. Ya. Pak Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu kalau menghadapi generasi milenial ya Pak Ustadz, itu kan mereka sukanya dengan hal-hal yang sifatnya instan dan pendek-pendek lah gitu ya. Jadi seandainya pun, ya saya ini nyobain ke anak sih ya, saya ini sejarah tentang Pak Natsir segala gitu ya, misalnya tuh mereka itu apa ya, generasinya tuh kayaknya membaca itu ini ya Ustadz ya, apa ya, cepet kan kalau lihat TikTok segala macam kayaknya husuk gitu ya. Ya. Tapi kalau maksud saya kan itu mengkhawatirkan juga nih generasi kita nih. Kan fungsinya nanti fungsi sejarahnya itu kan harusnya supaya bagi zamannya itu kan sesuai ya gitu ya Ustaz ya. Tokoh-tokoh itu biar mereka kan memaknainya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Jadi keresahan bagaimana pola apa nih membagikan sejarah kepada generasi milenial biar mereka pun seriusan gitu ya Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, saya pernah membaca buku, katanya kalau sumber sejarah Indonesia ini kan dianggap oleh orientalis ya, oleh Belanda kan dianggap tidak sahih katanya tadi ya. Karena kronik dan lain sebagainya itu kan tadi kata Ustadz juga sudah disinggung campuran dengan mitos. Jadi akhirnya kan kita mengacunya kalau yang benar valid kan katanya mengacu kepada mereka gitu ya. Atau dalam sejarah Jawa kan katanya kalau belajar kebudayaan Jawa itu kan harus ke mereka begitu. Dan itu sudah menjadi seolah-olah tradisi akademis gitu tadi ya. Nah itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Begini Pak, harus dibedakan antara antara menulis sejarah dengan mengkomunikasikan sejarah. Jadi mengkomunikasikan sejarah itu artinya mendesiminasi. Jadi ini bukan hanya terjadi pada masa sekarang ya, pada masa lalu misalnya di zaman ketika tulisan itu bahkan belum ada ya buku-buku itu di sekitar abad ke-15, abad 16 ya, di Islam ya. Penulisan sejarah sudah ada. Penulisan sejarah sudah ada dalam bentuk babad tadi itu. Ini mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan kedua ya, dalam bentuk babad, wawacan, dan sebagainya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya itu ditulis dengan sastra atau apa namanya dengan syair ya. Syair. Ada disebutnya itu kalau naskah-naskah Jawa itu syairnya itu mocopat ya. Nah, syair-syair mocopat atau nanti syair-syair lontara di Sulawesi dan sebagainya. Dan membacanya itu memang harus dilakukan gitu ya dibacanya itu. Kenapa sih nulisnya harus gitu? Kan gitu ya. Kenapa menyampaikan sejarahnya harus begitu, mengkomunikasikannya dengan mocopat dan sebagainya itu. Itu karena masyarakat pada zaman itu nggak terbiasa baca. Masih agak mending kalau zaman
Sekarang ini baca WA masih gitu, yang pendek-pendek masih ada yang dibaca lah. Kalau pada masa lalu sama sekali nggak ada yang dibaca. Orang memang terbatas, orang nggak ada percetakan, tidak ada buku-buku itu kan terbatas disimpan di istana saja. Nah, lalu bagaimana sejarah dikomunikasikan? Nah, sejarah dikomunikasikan dengan satu alat media yang dikenal oleh masyarakat pada zaman itu. Apa sih media yang dikenal masyarakat? Yang media yang dikenal masyarakat itu ya pertunjukan pertunjukan seni populer. Misalnya seni populer itu seperti wayangan, atau misalnya kalau ada acara-acara seperti hajatan, ada jumenengan, ya jumenengan raja misalnya, kemudian ada acara apa saja gitu, itu acara-acara kenduri yang besar-besar itu biasanya akan ada pertunjukan-pertunjukan seni gitu. Nah, pertunjukan seni itu digunakan nanti untuk mengkomunikasikan produk sejarah. Ya, jadi dibuatlah itu nanti pembacaan-pembacaan babat, pembacaan apa, makanya di Indonesia populer ya kalau Maulid itu bacanya Barzanji. Karena itu syair kan, syair ya dibacalah Barzanjinya itu. Dan walaupun ya saya nggak terlalu yakin apakah yang mendengarkan mengerti atau tidak, tapi itu tradisi di kita ini. Jadi apa-apa itu informasi tentang sejarah, dan bahkan bukan hanya sejarah, nanti soal undang-undang, kesehatan, pepatah-pepatah dari pejabat-pejabat ya kepada masyarakat, itu disampaikan, dituliskan semua itu dalam bentuk syair-syair. Jadi lagu-lagu, dibaca lagu kan gitu. Jadi dengerinnya kayak kita dengerin lagu aja gitu. Jadi itu kemudian sejarah dikomunikasikan. Makanya nanti karena masyarakat mendengarnya itu dengan telinga, kadang-kadang lupa juga, itu kan akhirnya jadi muncul ada apa namanya tradisi lisan. Jadi, tradisi lisan masyarakat itu mengingat cerita-cerita yang disampaikan oleh para pujangga pembaca syair pada masa lalu itu. Nah, lalu bagaimana kondisi dengan milenial sekarang ini? Nah, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari sejarah bagi generasi milenial itu, tentu penulisan sejarah tidak bisa ditinggalkan. Sejarawannya tetap harus nulis. Tapi bagaimana si milenial ini mendapatkan manfaat ya dari sejarah? Nah, kita harus cari media yang disenangi oleh milenial. Oh, ternyata media yang disenangi milenial itu adalah media yang sifatnya apa yang mereka kenal. Apa itu film ya, tayangan-tayangan tadi ya, film itu macam-macam. Ada film biopik ya di apa di bioskop, kemudian ada film-film di berseri, film dokumenter, sampai kepada film-film pendek ya, apa namanya itu disenangi oleh generasi muda. Nah, maka mengkomunikasikan sejarah, mengkomunikasikan sejarah pada masa yang lebih luas itu, ya kita harus memanfaatkan apa yang mereka senangi gitu. Mereka senang komik ya, dibikinlah komiknya. Mereka senang bikin novel, dibikin novel sejarah. Walaupun tentu saja film sejarah, komik sejarah, novel sejarah itu bukan sejarah itu sendiri gitu. Itu alat komunikasi saja. Nah, tapi tentu saja itu nanti akan berguna, bermanfaat ya untuk mereka itu. Nah, kalau di antara mereka ada yang senang membaca yang serius-serius ya, membaca karya sejarah, buku-buku dan sebagainya, itu tentu adalah satu keistimewaan ya. Nah, tetapi tentu tidak semuanya demikian ya. Jangankan zaman milenial sekarang, Pak, ya zaman dulu sebelum zaman milenial aja yang baca sejarah itu sedikit juga kan, itu tidak banyak baca buku sejarah. Tapi kalau dengar dongeng-dongeng itu seru kan. Kalau zaman dulu, zaman saya SD misalnya ya, zaman saya SD SMP mungkin Bapak juga, itu kan kita senangnya dengar apa? Dengar dongeng ya, sandiwara radio misalnya. Kita dengar Saur Sepuh, Brahma Sama Kumbara, Kumbara. nah dan sebagainya gitu. Nah, itu sejarah ketika disampaikan dulu tuh saya masih ingat ya, ada sandiwara radio itu mengambil satu cerita dari apa penggalan sejarahnya Sunda, atau sejarah apa api di Bukit Menoreh itu juga kan sebenarnya penggalan sejarah juga dan sebagainya gitu. Jadi untuk mengkomunikasikan itu bisa dengan media-media yang apa namanya akrab ya dengan masyarakat. Jadi sejarah itu memberikan apa namanya, memberikan bahan ya, raw material untuk acara-acara demikian gitu kan. Sekarang film seru juga kan, ada film Hamka 1, 2, 3 nih Desember ini insya Allah, ke Januari ya, sudah mulai tayang film Hamka yang kedua kan, nanti yang ketiga lagi tahun depan mungkin. Terus saja begitu gitu, itu kan menarik. Sekarang ditambah lagi ada sejarah alumni-alumni HMI bikin Lafran Pane misalnya, Lafran
Yang Muhammadiyah bikin sang pencerah gitu, yang apa namanya NU bikin sang kiai. Base-nya semuanya sejarah gitu, tapi bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah, makanya saya kira ini kita harus membedakan antara menulis sejarah dengan strategi komunikasi gitu. Jadi strategi komunikasi ini memang harus difikirkan tersendiri ya untuk apa namanya untuk mengembangkan studi sejarah, karena studi sejarah ini memang sifatnya raw input ya, raw material untuk nanti dikembangkan menjadi berbagai produk begitu. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Nah, ini yang kedua tadi soal apakah sejarah apa ya tadi itu sejarah Indonesia ya, babat-babat itu sama orang Belanda dianggap ini Ya, kurang akademik. kuat ya. Nah, dianggap banyak mitos ya. Sebenarnya gampang aja kalau dia mitos nggak masuk akal kan gitu ya, nggak masuk akal itu timbang-timbang aja. Jadi sebetulnya kalau bercampur dengan mitos, kita kalau menyebut bercampur dengan mitos berarti kita tahu mana mitos mana yang bukan. Artinya apa? Setiap dokumen itu dikritik ya, jangankan yang ada mitos-mitosnya. Itu yang zaman sekarang aja banyak juga dokumen yang tidak bisa dipercaya. Misalnya contoh Pak, misalnya sekarang kalau ada dokumen laporan pertanggungjawaban pejabat, saya termasuk yang nggak percaya dengan laporan itu kan gitu, karena pasti banyak bluffingnya gitu. Kalau mau yang asli, lihat deh laporan rencana kerja itu. Biasanya dia kalau laporan capaiannya tinggi ya, kalau laporan laporan rencana rendah supaya dia dapat anggaran banyak kan gitu biasanya gitu. Nah itu kan kacau tuh. Kalau dibandingkan antara laporan pertanggungjawaban dengan laporan apa namanya pencapaian real perencanaan ya, itu kadang nggak sinkron gitu. Ini laporannya segini, ini kok ininya segini gitu, nggak nyambung. Itu kan walaupun nggak dalam dunia mitos seperti pada masa lalu, kita menemukan apa ketidaksinkronan dalam informasi itu, dan itu tidak bisa dipercaya karena nggak masuk akal kan gitu. Masa ada hal yang sama dilaporkan dua kali beda hasilnya kan, itu kan tidak masuk akal. Itu sama dengan mitologi. Jadi artinya tetap sumber apa saja sebetulnya bisa kita gunakan, tetapi tentu dengan penalaran. Nah, cuma kan masalahnya sejarawan ini banyak yang males mikir kan gitu ya. Nah, saya sejarawan ya dia harus seperti detektif, dia harus bisa memindai kan mana yang kira-kira dia fakta yang bisa dipakai, mana fakta-fakta yang tidak bisa dipakai. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih. Nuhun, Pak Ustadz. Ya, Berikutnya Ted, dari Restu Dimas Prasetya, saya bacakan. ya silakan. Dulu saya Nah, pernah diajar Ustadz Tiar di Ponpes LGC. Saya ingin tanya masalah naskah Wangsa Negara, Ted. Bagaimana oh ya, keaslian naskah ini? Bisakah saya gunakan dalam sumber menulis sejarah? Waalaikumsalam. Nusakerta ya. Wangsakerta. Iya. Nusa Negara mungkin ya. Oh ya, sorry, Wangsakerta, sorry. Ya, naskah Wangsakerta. Jadi naskah Wangsakerta itu, ini di mana pertanyaannya? Di Q&A atau Oh, Q&A yang ya. di chat. Baik, nah, jadi naskah Wangsakerta itu naskah yang apa ya, yang memuat ya, sejarah Sunda pada abad 14, 15 dan sebagainya. Cuma sayang naskah itu kan ditemukan abad 19 ya oleh Pangeran Wangsakerta dari Cirebon tahun 1800-an. Itu setelah diteliti naskahnya, naskah itu benar-benar dari abad 19, bukan dari abad 14, 16, 15 itu nggak dari abad itu. Maka para sejarawan meragukan. Nah, itu kan aspek kritisisme di situ. Meragukan ini bukan naskah sezaman gitu. Tapi ini adalah naskah yang ditulis oleh orang yang zamannya sudah jauh, itu sudah beda 3 abad. Nah, kalau sudah beda 3-4 abad, maka sejarah yang ditulis itu tentu adalah sejarah hasil dari bukan dari pengamatan langsung ya, bukan dari pengalaman si penulisnya, tetapi hasil dari analisis. Nah, cuma masalahnya dia tidak menunjukkan dari mana dia menuliskan sumbernya itu. Itulah yang menyebabkan secara mendasar informasi dalam naskah Wangsakerta itu banyak yang tertolak gitu. Itu karena memang setelah uji karbon kertasnya ya, itu abad 19, kemudian juga apa dari gaya penulisan, dari bahasa yang dipakai, itu adalah bahasa-bahasa abad 19. Jadi bukan dari abad yang lama itu. Nah, makanya naskah Wangsakerta itu diragukan ya sebagai apa namanya, sebagai sumber yang primer. Ya, kalau sebagai sumber pembanding bisa saja, tetapi tentu harus ada apa namanya, kolaborasi atau penimbangnya ya, pembandingnya dengan naskah yang lain tadi.
Saya kira itu Mas Begi. Oke. Oke, berikutnya ada dicatat dari Mardiah. Nah, Ini bukan ya, ya. Bu Mardiah. Mohon adakah data tentang persinggungan sejarawan Barat dengan masa kegemilangan Islam, baik yang hidup sezaman maupun berjarak? Siapa sejarawan yang fair mengakui kebenaran dan jasa Islam dalam kemajuan sains atau menyembunyikannya? Yang kedua, bagaimana cara sistematis yang bisa kita ambil secara ilmiah untuk membersihkan penulisan sejarah Islam yang dibelok-belokkan para orientalis yang sudah masuk ke lembaga pendidikan tinggi di Indonesia? Gitu. Ya, baik. Yang pertama, orang Barat itu rata-rata nggak mau ngaku sebenarnya ya. Mereka berhutang kepada umat Islam dalam sejarah, dalam filsafat, dalam sains dan sebagainya. Tapi ada hal yang tidak masuk akal yang mereka lakukan itu. Contoh misalnya mitos tentang Renaissance. Mitos Renaissance itu kan abad 16 ya, Renaissance itu kelahiran kembali. Apa yang lahir? Katanya mereka melahirkan kembali peradaban Yunani atau apa namanya pemikiran Yunani, Aristotle, Plato dan sebagainya. Itu mereka menyebutnya Renaissance. Itu kalau kita lihat sejarah, kalau kan normalnya gini, kalau mereka betul menemukan naskahnya Plato Aristotle, itu kapan mereka menemukannya? Di mana mereka menemukannya? Nah, kira-kira gitu. Terus bagaimana mereka memahami itu? Sanadnya itu dari siapa? Itu kan harusnya ada sanadnya. Dari abad ketiga sampai abad 16 itu lama loh, itu butuh 19 abad. Abad ketiga sebelum Masehi ya. Butuh 19 abad. Momen apa yang menyebabkan mereka betul-betul menemukan pemikirannya Plato Aristotle itu kan? Dan apakah mereka tidak pernah apa namanya ketemu dengan orang sebelumnya yang mempelajari Aristotle dan apa namanya Plato misalnya? Nah itu nggak pernah diungkap oleh mereka itu. Padahal kan umat Islam abad 9, abad 10 itu sudah menemukan naskah-naskah Aristotle gitu. Kemudian diterjemahkan. Nah kalau Islam itu jelas itu ada penerjemahannya. Gitu ya, penerjemahan dari bahasa Yunani ya ke dalam bahasa Arab. Kemudian ada ilmuwannya yang mengembangkan. Siapa dia? Ada Ibnu Sina, ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, misalkan gitu, ada Ibnu Rushdi. Itu mengembangkan pikiran apa namanya Plato dan Aristotle dalam filsafat dan sebagainya. Nah, tapi kok tiba-tiba mereka menyebut itu langsung dari Yunani, ini kan nggak lucu gitu ya. Belum lagi orang Eropa itu, mereka ini ketika masa Islam membuka universitas-universitas di Andalusia, itu kan banyak murid-murid mereka yang belajar ke sana. Belum lagi tradisi kesarjanaan di kalangan orang-orang Barat pada abad ke-16, abad ke-17, salah satu yang harus mereka kuasai untuk menguasai ilmu itu adalah bahasa Arab. Jadi artinya mereka belajar dari siapa kalau belajar bahasa Arab? Ya belajar dari Islam seperti kita sekarang lah. Kalau mau belajar agak benar ya harus bisa bahasa Inggris kan gitu ya. Bahasa Prancis gitu, bahasa Latin. Ya bahasa-bahasa Eropa lah. Nah dulu itu salah satu ciri kesarjanaan dia menguasai bahasa Arab. Gitu. Bahasa Arab itu harus fluently gitu. Jadi mereka harus bisa menguasai itu. Untuk apa? Untuk bisa menembuskan sumber-sumber. Jadi dari mana mereka bisa ketemu sumber itu ya? Tentu dari umat Islam. Nah itu ada bukunya William Montgomery Watt ya, sudah saya agak lupa lagi itu punya hijau, saya dulu beli dan itu dia menunjukkan ya bagaimana keterpengaruhan ilmuwan Barat dari apa namanya oleh Islam itu. Atau misalnya ada bukunya Rogib Serjani kan gitu ya. Kemudian ada bukunya siapa lagi ada Amir Sakib Arslan dan sebagainya itu sebenarnya banyak lah yang sudah membuktikan bahwa gak mungkin tuh orang Barat tiba-tiba dia belajar apapun termasuk sejarah itu. Terus tiba-tiba dia ngambilnya langsung dari Eropa zaman dulu tuh gak mungkin. Itu pasti belajar dari Islam. Nah terus yang kedua, bagaimana cara agar kita bisa meluruskan ya pandangan orientalis terhadap sejarah. Jadi satu ginilah ya supaya kita punya imunitas internal dalam pikiran kita. Kita ini harus belajar dulu agama sebelum kita belajar sejarah. Belajar agama itu fardu ain, belajar sejarah itu fardu kifayah aja kan gitu ya. Apa? Nah, apa ketika kita belajar agama ya kita yakini dulu dasar-dasar prinsipil ya, di dalam Islam ya apa yang harus kita yakini dan seterusnya. Lalu kita bacalah sejarah itu.
nanti secara otomatis kan gitu ya, kalau ada keyakinan kita yang terganggu dengan narasi sejarah itu, nah itulah kita harus bersikap kritis. Lalu bagaimana kita untuk mencari ininya apa namanya, mencari kebenaran itu di mana? Ya tentu kita harus mencari pembanding dari siapa, dari penulis-penulis Muslim. Nah, penulis yang apa namanya, yang secara fikroh itu sudah benar gitu ya, tidak terpengaruhi oleh pemikiran sekuler dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu. Ya, jadi memang kita perlu contoh gini sederhana ya. Contoh umpamanya para sahabat berperang pada masa perang Jamal, perang Siffin. Pandangan orientalis bagaimana? Para sahabat sepeninggal Rasul, mereka adalah orang-orang yang haus kekuasaan. Akhirnya mereka berperang untuk saling berebut kekuasaan. Pertanyaannya, kalau ada orang yang berperang, tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan semata-mata, gitu. Jadi mereka itu yang dikejar itu adalah dunia. Orang semacam ini berhak tidak untuk masuk surga? Tentu jawabannya pasti tidak. Tapi bagaimana dengan para sahabat? Para sahabat itu mereka adalah al-mubasysyaruna bil jannah. Mereka ini layak untuk masuk surga. Kalau mereka layak untuk masuk surga, mereka mubasysyaruna bil jannah seperti Ali, Aisyah. Lah, terus kalau mereka berperang untuk mendapatkan kekuasaan, lalu apa pentingnya Allah menjamin mereka masuk surga? Nah, kan ini tentu nggak nyambung ini di logika kita. Harus dicari. Ini apa ininya yang apa namanya, yang benarnya itu ada di mana? Masa sih para sahabat julid ya sama sahabat lain, para sahabat ya wolim kepada sahabat yang lainnya dan seterusnya. Nah, maka kita harus cari apa namanya, pembenaran ya, mencari analisis yang tepat, yang benar tentang peristiwa-peristiwa semacam itu. Nah, itu contohnya gitu. Nah, tentu nanti untuk mencari, sebenarnya udah banyak sih yang membantah kajian-kajian orientalis itu. Nah, cuma kadang-kadang memang informasinya yang kurang kita akses gitu. Baik, Oke, Ted. lanjut. Berikutnya dari Muhammad Ridwan, izin bertanya Ustadz. Pertama, dalam penulisan sejarah nasional terhadap dua pandangan, yaitu Indonesia sentris dan Nederlandosentris. Apakah dalam penulisan sejarah Islam juga mengalami perbedaan pandangan seperti itu? Kedua, dalam penulisan sejarah dituntut bersikap objektif. Berkaitan dengan penulisan sejarah Islam, bagaimana membangun atau merekonstruksi sejarah Islam dengan objektif, karena ada tendensi Barat yang berbeda dengan rekonstruksi Islam. Ya, baik. Pertama soal Nederlandosentris dan Indonesia sentris ya, itu perbedaan ideologi itu. Satu ideologi keindonesiaan, satu ideologi kebelandaan. Jadi kalau Belanda menafsirkan Indonesia itu adalah kepanjangan dari kerajaan Hindia Belanda, makanya disebut Nederlandosentris. Karena faktanya kan Indonesia itu pernah jadi Hindia Belanda, Netherlands Indie. Nah, maka Belanda menuliskan sejarah Netherlands Indie itu sebagai kelanjutan dari apa namanya, sejarah Belanda. Dan itu biasa saja sih sebenarnya ya. Kemudian ketika Indonesia merdeka sih, masa mau disebut Indonesia kelanjutan dari Belanda, kan enggak gitu. Maka kemudian harus diciptakan satu narasi baru, namanya Indonesia sentris gitu. Kita harus punya ideologi keindonesiaan karena kita sudah ada di alam yang baru gitu, yaitu alam Indonesia. Nah, itu nyebutnya kita nasionalisme. Nasionalisme Indonesia. Nah, itu hal-hal yang saya kira normal saja. Dalam Islam apa ada yang begitu? Ya, narasi sejarah Islam juga sama. Nanti bergantung kepada kepentingan ideologis. Orang Barat juga, dia kan ada nulis sejarah Islam. Tapi untuk apa sejarah Islam ditulis oleh orang-orang Barat? Nah, itu tentu mereka ada kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya, mereka ini tujuannya adalah untuk melakukan taswih ya, menjelekkan Islam. Maka mereka kemudian bikin narasi-narasi yang buruk, dan misalnya tentang The Crisis of Muslim History itu ditulis oleh Albert Horani kan. Dia menyebutnya, wah ini sahabat-sahabat ini baru aja tinggal Rasul loh, pada berantem segala macam. Jadi gambarannya itu para sahabat tuh kok nafsu banget gitu pada dunia, pada kekuasaan, pada kekayaan dan sebagainya. Ya seolah-olah nggak ada lagi tuh yang diajarkan Rasul tentang kehidupan akhirat, tentang harus dihilangkan hubud dunia dan sebagainya, itu harus dihilangkan. Ini kan seperti nggak ada bekasnya kan gitu. Nah, makanya kemudian kan banyak penulis Muslim yang berusaha, ini kamu kok nulis gitu kan gitu ya. Ini harus diluruskan gitu. Kenapa bisa ada pandangan begitu? Karena tadi ya dasar ideologi dari penulis sejarah itu yang berbeda gitu, sehingga
dia interpretasi terhadap realitas, terhadap apa namanya fakta-fakta sejarah itu menjadi sesuai dengan apa yang mereka yakini gitu. Nah, lalu bagaimana dengan objektivitas di dalam penulisan sejarah? Jadi ginilah, objektivitas dalam penulisan sejarah itu berlaku pada apa? Pada satu adalah fakta. Jadi fakta itu nomor satu dalam sejarah. Tadi saya sudah sebut bahwa kalau kita menulis sejarah yang nggak boleh, dan ini universal ya, bisa diterima oleh siapa saja, yang nggak boleh hilang adalah fakta. Kamu ngomong begini, faktanya apa? Datanya apa? Kamu asal sumbernya dari mana? Apakah ini primer atau tidak primer, langsung atau tidak langsung, dan sebagainya. Itu adalah objektivitas ya. Di dalam sejarah itu objeknya. Jadi yang kita teliti itu kan ada, ini objeknya nih. Tapi ketika objek itu dinarasikan menjadi satu rangkaian cerita, maka objek itu sudah berkelindan dengan subjek. Karena kan yang mikir kita sebagai subjek. Maka sebetulnya yang namanya objektivitas murni di dalam sejarah itu hampir nggak ada. Atau mungkin bukan hampir, nggak ada. Itu yang namanya sejarah jadi ilmu, itu pasti adalah perpaduan antara subjektivitas si sejarawan dengan fakta-fakta yang objektif. Jadi subjektif saja nggak bisa karena itu akan jadi khayalan. Objektif saja juga nggak bisa karena dia tidak akan jadi cerita. Gitu. Jadi menceritakan rangkaian sejarah harus dengan subjektivitas si penulisnya itu. Nah, maka penting si penulis ini dia akan gitu ya punya bekal yang argumentasi yang mendalam gitu, argumentasi yang bagus, termasuk juga ideologi yang selamat. Nah, terutama dengan apa namanya dibangun dengan keyakinan Islam yang baik supaya kita menarasikan peristiwa-peristiwa sejarah itu dalam perspektif ya, dalam perspektif kita yang meyakini kebenaran dari ajaran Islam. Oke, saya kira begitu ya, Mas Ridwan. Oke, Masih ada, Mas Ridwan? udah nggak ada lagi, Ustaz. Mungkin saya simpulkan aja ya, menarik karena tadi kan kita bahas tentang Barat dengan Islam gitu ya. Saya Ya, juga baru keinget ketika baca Nuh Rubronya, misalnya dia menulis bagaimana kisah-kisah Rasulullah ya itu tadi seperti Ustaz bilang, seperti Albert Hurani juga. Mereka manusia-manusia yang haus kekuasaan dan sebagainya, sehingga mungkin ada upaya delegitimasi terhadap para sahabat, terutama seperti itu. Nah, mungkin yang meskipun kita punya perbedaan worldview atau ideologi dalam menulis sejarah antara Islam dengan Barat, tapi juga ada satu kesamaan yaitu menggunakan tools yang sama kali tadi, objektif tadi ya, memeriksa sumber, mengkritik sumber, semacam itu. Mungkin itu aja teman-teman. Atau Ustadz ada mau kesimpulan yang mau disampaikan? Atau ya, kesimpulannya bagus sekali, sudah saya kira cukup ya. Sekian. Oke, ya udah teman-teman. Terima kasih untuk keikutsertaannya hari ini. Terima kasih juga untuk Ustadz Tiar. Semoga dapat bermanfaat. Nanti insya Allah rekamannya akan dibagikan besok ya setelah diupload. Oke Ustadz, terima kasih Tat untuk Ya. ininya, sharingnya. Terima kasih juga untuk teman-teman. Kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.